Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pabrik karet mulai kritis karena kelangkaan bahan baku. Dan ini adalah fakta, adalah kenyataan. Karena memang sekarang atau saat ini banyak sekali pabrik karet yang sudah mulai mengap-mengap karena kelangkaan bahan baku. Ada juga pabrik karet, mungkin dari grupnya ada beberapa, mungkin 3 pabrik karet yang jalan mungkin hanya 1. Kenapa? Karena para petani sudah mulai tidak tertarik lagi dengan karet. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya sudah satu dasawarsa karet tidak menunjukkan perbaikan harga. Artinya harga karet ini selalu stagnan. Itu penyebabnya adalah karena bertambahnya negara eksportir karet. Kita tahu bahwa dulu adalah 3 negara, yaitu Malaysia yang pernah menduduki nomor 1, kemudian Indonesia, baru Thailand. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 negara sebagai eksportir karet. Kenapa mereka begitu gencar mengekspor karet ke mancanegara? Karena harga operasional mereka atau biaya produksi mereka itu masih murah. Makanya harga karet stagnan, mereka masih cocok dan masih terus berproduksi untuk diekspor ke mancanegara. Sedangkan di negara kita, termasuk Malaysia dan Thailand, itu biaya operasionalnya itu boleh katakan lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jika kita jual murah, maka tentu kerugian pada pabrik karet dan juga khususnya petani juga akan mengalami kerugian. Otomatis seperti itu. Nah, kita kembali kepada kelangkaan bahan baku. Memang kelangkaan bahan baku ini yang paling pertama adalah harga karet yang tidak pernah naik atau selalu stagnan. Itu yang kita sebut sebagai fluktuasi harga karet dunia. Mulai dari tahun 2011 sampai 2021 itu berarti sudah satu dasawarsa tidak ada perbaikan harga karet. Makanya sekarang stok karet di dunia cukup banyak. Yang tadi saya katakan bertambahnya eksportir karet, secara otomatis stok karet dunia bertambah. Dengan stok yang banyak di pasaran dunia, maka harga karet cenderung turun, bahkan stagnan, tidak naik. Paling ada kenaikan sedikit, tapi turunnya itu lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terjadi juga karena perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Mungkin Bapak Ibu dan sahabat karet semua pernah dengar pepatah yang seperti ini, atau kita kenal peribahasa, gajah dengan gajah bertarung, pelandu mati di tengah-tengah. Artinya, Tiongkok adalah negara besar, Amerika adalah negara besar, kedua ini perang dagang. Yang mati adalah negara-negara kecil, termasuk negara kita juga kena imbasnya akibat perang dagang tersebut. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu pengaruh yang paling besar. Dia nomor 3, tapi pengaruhnya nomor 1. Apa pengaruhnya? Karet ini mulai terhimpit oleh sawit. Artinya, harga sawit sekarang sudah mulai melambung semenjak biodiesel dicanangkan dan sudah mulai dilaksanakan. Makanya harga sawit melambung. Bahkan berapa hari yang lalu saya ada bertanya ke teman saya di Sumatera bahwa 1 kilo itu sudah di atas 3.000. Coba kita bayangkan harga sawit yang biasa sekitar 1.700, 2.000, sekarang sudah di atas 3.000. Ini adalah harga yang sangat fantastis. Maka dari itu para petani sudah mulai tertarik ke sawit. Maka secara berangsur-angsur mereka mulai mutasi dan mulai meninggalkan karet dan mutasi ke sawit. Sebenarnya itu manusiawi karena setiap manusia pasti ingin memperbaiki hidupnya agar kehidupan mereka lebih baik. Dengan demikian, di Indonesia pabrik karet itu akan berangsur-angsur berkurang. Kenapa? Karena bahan baku tidak ada. Memang yang kita andalkan total lebih kurang 160 pabrik karet di Indonesia. Yang sangat diandalkan mereka adalah para petani kecil, bukan dari petani yang milik perusahaan, tapi dari petani kecil. Dengan para petani kecil itu sudah berangsur-angsur hengkang ke sawit, maka boleh dikatakan karet sudah mulai sulit.
Bukan karena harga lagi sekarang. Uang mungkin ada, tapi karetnya yang tidak ada, bokarnya yang tidak ada, sulit. Makanya bagaimana caranya? Banyak juga pabrik karet yang sudah mulai turun ke lapangan, kemana-mana mereka pergi langsung mencari ke tempat penderes karet. Bayangkan, mereka sudah mulai mencari ke sana akibat sulitnya untuk mendapatkan bahan baku. Makanya dari sekian banyak pabrik karet itu, nanti juga semua bersaing. Mana yang lebih kuat? Cepat lambat siapa yang kuat itu yang kemenang, dan yang tidak kuat akhirnya akan tersingkir. Ini akan terjadi Bapak Ibu semuanya. Dan sekarang ini sebenarnya kelangkaan bokar bukan lagi hanya sekedar langka, tapi satu kelangkaan yang sangat serius. Dan ini sudah membawa efek buat perusahaan-perusahaan karet secara global, khususnya di Indonesia. Kalau itu tidak segera ditangani, maka suatu saat, cepat atau lambat, kondisi Indonesia akan seperti Malaysia. Dulu Malaysia menduduki nomor 1, tapi sekarang tergeser ke nomor 4, bahkan kalah dengan negara Vietnam. Kalau Indonesia tidak bisa mempertahankan yang kedudukannya di nomor 2, cepat atau lambat Indonesia juga akan terlempar ke belakang karena karetnya sudah habis. Petani karet tidak tertarik lagi dengan karet dan mereka sudah mulai mutasi ke tanaman palawija, yaitu sawit. Peran yang paling penting di sini adalah pemerintah yang bisa untuk mengambil keputusan ini dan membantu para petani itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak cepat untuk menangani masalah ini, makanya nanti semua pabrik secara bertahap, saya pikirkan mungkin 5 tahun ke depan, pabrik karet itu sudah mulai langka karena bahan bakunya juga langka. Tidak ada bahan baku, otomatis pabrik-pabrik karetnya itu sudah mulai tutup satu persatu. Jika pemerintah dari sekarang mulai mengambil langkah sebelum terlambat, maka ini masih bisa diselamatkan. Kalau pemerintah turun tangan untuk membantu para petani ini dan mencari jalan keluarnya bagaimana agar karet ini bisa terus dipertahankan. Bagi para petani yang sudah hengkang ke sawit, itu adalah pilihan. Sudah berkali-kali saya katakan, Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya yang sudah hengkang ke sawit, itu adalah pilihan. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya bisa menyarankan dan tidak bisa memaksa karena itu adalah hak dari setiap orang untuk hidup lebih baik. Mereka memandang bahwa karet itu tidak menjanjikan lagi dan sekarang lebih menjanjikan adalah sawit. Tapi alangkah baiknya menurut saran saya, karet itu setidaknya ada sedikit saja bukan disisakan lah, tapi dilebihkan agar suatu saat kita tidak tahu terjadi resesi ekonomi, terjadi perubahan harga pada sawit, maka masih ada yang bisa menghidupinya. Petani ini semua bertahan dalam satu dasawarsa ini termasuk adalah luar biasa. Mereka bisa bertahan dalam resesi tersebut. Tapi saya yakin cepat atau lambat perbaikan harga dari karet ini akan pulih kembali. Kenapa? Karena dunia tidak bisa tanpa karet. Hanya menunggu waktu saja. Memang waktunya terlalu lama sehingga untuk perut ini tidak bisa menunggu lama karena perlu diisi, perlu makan. Makanya perlu makan, para petani sudah mulai hengkang satu persatu dan yang paling menyedihkan adalah karet yang masih muda-muda sudah mereka tebang habis dan diganti dengan sawit. Di dalam vlog saya ini, di bagian komentar ini, banyak sekali yang mengatakan bahwa di satu daerah itu sudah tebang besar-besaran. Dan itu wajar saja, karena harga sawit sekarang melambung tinggi. Harga karet tidak menjanjikan, tentu mereka akan pindah ke yang lebih baik. Itu adalah manusiawi. Ada juga para petani yang masih 50-50. Sawitnya ada, karetnya juga ada. Itu luar biasa. Jadi dua-duanya dijaga dengan baik. Karetnya jalan, sawitnya juga jalan. Jadi saling mengisi keduanya. Itu memang luar biasa. Tapi tidak semua yang bisa seperti itu. Karena juga keterbatasan modal, keterbatasan lahan. Kalau mereka yang modal yang kuat bisa seperti itu. Tapi yakin, saya mempunyai satu keyakinan, nanti ke depan harga karet pasti ada perubahan. Tentu ini tidak terlepas dari campur tangan dari pemerintah.
khususnya untuk Bapak Menteri Pertanian, karena ini sudah sangat terjepit dan sudah sangat serius. Kalau misalnya karet terjepit oleh komoditi sawit, makanya suatu saat cepat atau lambat karet ini akan hilang dari negara kita dan semuanya akan beralih ke sawit. Nanti negara Indonesia tetap menjadi prioritas penghasil CPO nomor 1 dunia, sedangkan karet itu sudah dipegang oleh negara lain. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Mudah-mudahan ada juga sahabat karet yang masih tetap mempertahankan karetnya. Di samping itu dia juga mempunyai usaha sawit. Jadi keduanya jalan 50-50. Sekarang karet lagi sakit karena terjadi fluktuasi negatif terhadap harga, dan sekarang harga sawit lagi bagus-bagusnya, berarti sekarang sawit menutupi karet. Tidak tertutup kemungkinan, karena kita tidak tahu, kita tidak bisa meramalkan masa depan suatu saat karet yang akan menutupi sawit. Kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan yang saya harapkan adalah karet bagus, sawit juga bagus. Keduanya seiring sejalan dan perusahaan sawit dan karet juga akan hidup dan akan selalu jaya. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.